Sunah sholat yang ketujuh ya. Sunah sholat yang ketujuh. Ini masih membahas tentang sunat hayat. Sunat yang kalau tertinggal, baik disengaja maupun lupa, itu tidak membatalkan sholat. Adapun sunah sholat yang ketujuh, yaitu al-jahru fi maudhihi wal israru fi maudhihi. Mengeraskan bacaan ataupun memelankan bacaan di tempatnya yang telah ditentukan. Kemudian sunat sholat yang kedelapan, at-takbiratu ngindar raf'i wal khafdi. Membaca takbir Allahu Akbar ketika kita mau turun ataupun ketika mau tegak. Membaca takbir ketika kita mau bangun atau mau tegak dan ketika kita mau turun. Itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya kita mau diam saja, nggak mau baca takbir ya nggak apa-apa. Wong ini sunnah. Adapun dalilnya atau hadisnya ini ya ada di Sahih Bukhari ada, di Sahih Muslim juga ada. Di antaranya yang di Sahih Bukhari seperti ini punya. An Abi Hurairah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu. Ini dari Abi Hurairah. Dia berkata bahwa Rasulullah itu ketika tegak mau sholat itu diawali dengan membaca takbir. Takbir di sini tapi takbiratul ihram karena ini di awal baru tegak sholat. Summa yukabbiru hina yarka'u. Kemudian membaca takbir lagi ketika mau ruku'. Summa yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i. Kemudian Nabi membaca sami'allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku' atau bangun dari ruku'. Jadi ketika Nabi bangun dari ruku' itu bukan takbir yang dibaca, tapi sami'allahu liman hamidah. Itu bersamaan dengan bangkitnya. Sumayakulu wahwa qa'imun. Kemudian Nabi membaca sementara Nabi ini sudah tegak berdiri, sudah tenang, tumaninah. Kemudian Nabi membaca Rabbana lakal hamdu. Pada bacaan Rabbana lakal hamdu. Ini dalam satu riwayat begini. Kemudian dalam riwayat lain qala Abdullah ibni Shalih bin Alais walakal ham. Dalam versi atau riwayat yang lain disebutkan walakal ham. Rabbana walakal ham pakai wawu. Kalau yang tadi itu Rabbana lakal ham. Dalam riwayat lain Rabbana walakal ham. Itu dibaca ketika sudah tegak, bukan ketika baru tegak, tapi sudah tegak, sudah tumaninah baru membaca itu. Atau seperti misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati juga boleh terusnya. Summa yukabbiru hina yahwi. Kemudian Nabi juga membaca takbir ketika mau turun, mau sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian Nabi juga membaca takbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Summa yukabbiru hina yasjudu. Kemudian Nabi takbir lagi ketika mau sujud. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian Nabi membaca takbir lagi ketika mengangkat kepalanya atau bangun dari sujud.
Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha. Kemudian Nabi mengerjakan hal yang seperti itu sepanjang sholatnya, setiap rokaatnya maksudnya. Hatta yaktiyaha, sehingga sampai selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minasintaini ba'dal julusi. Nabi juga membaca takbir ketika bangun atau bangkit dari 2 rakaat. Jadi misalnya setelah duduk tahiyat awal, mau berdiri itu juga membaca takbir. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada di Sahih Bukhari juz 1 halaman 191. Ini hadis yang menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu ketika mau mengangkat badan dari ruku atau dari sujud itu membaca takbir. Dan sebaliknya ketika Nabi mau ruku, mau sujud, maksudnya mau turun, itu juga membaca takbir. Dan itu hukumnya sunnah. Artinya kalau ditinggalkan ya nggak batal sholatnya. Ini sunat sholat yang ke-8. Jadi misalnya kok kita sholat dari tegak habis membaca Al-Fatihah mau ruku, nggak mau membaca Allahu Akbar ya nggak apa-apa, langsung ruku, nggak batal sholatnya. Tapi kalau mau membaca takbir itu hukumnya sunnah, artinya mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala tambahan daripada orang yang tidak membaca takbir. Kemudian sunat sholat yang ke-9 yaitu qaulu sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu fil i'tidali. Membaca sami'allahu liman hamidah itu juga hukumnya sunnah. Adapun hadisnya yang menjelaskan bahwa Nabi pun membaca doa ini adalah An Ibni Abi Aufa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a zahrahu minar ruku'i qala sami'allahu liman hamidah Allahumma rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Rawahu Muslim. Jadi ketika Nabi bangkit dari ruku itu yang dibaca Sami'allahu liman hamidah dan seterusnya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati dan seterusnya. Ini dalam hadis ini. Walaupun dalam hadis yang lain mungkin ada bacaan lain, tapi ini juga sunnah. Sekali lagi kalau misalnya kita mau bangkit dari ruku, tidak mau membaca doa ini ya nggak apa-apa, sholatnya ya nggak batal. Ini sunnah. Tapi karena kita sudah mengerjakan sholat, masa iya kita mau cuman yang fardu-fardu saja? Kalau kita sudah mengerjakan sholat, hanya menambah sunnahnya saja nggak begitu lama. Jadi sayang kalau sunnahnya ditinggalkan, walaupun sholatnya nggak batal. Kemudian sunnah sholat yang ke-10. Sunat sholat yang ke-10 adalah atasbihu firrukungi wasujudi salasan. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud sebanyak 3 kali. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Sunan Abi Dawud, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda raka'a qala Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi salasan. Ketika Nabi ruku, dalam posisi ruku maksudnya, sudah thummaninah di dalam ruku, kemudian membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, diulang 3 kali. Wa idza sajada qala Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salasan.
Dan ketika Nabi sujud, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Juga 3 kali. Ini hadis dalam riwayat Imam Abu Dawud. Kemudian dalam hadis lain ya juga ada hadis yang bacaannya tidak seperti ini. Seperti dalam Sahih Bukhari itu juga disebutkan An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini dari Siti Aisyah. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi, Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli." Rawahul Bukhari. Nah, pada kali yang lain Nabi pernah sujud dan ruku dengan membaca Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, Allahumma ighfirli. Tapi yang masyhur di kalangan kita, terutama mazhab Syafi'i, itu dari kitab-kitab sholat itu dijelaskan bahwa yang kebanyakan dibaca ini ya seperti yang hadis dalam Abu Dawud tadi. Ketika ruku, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ketika sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Masing-masing 3 kali. Nah, itu sunnah. Kalau misalnya ruku dan sujud tidak mau membaca itu ya nggak apa-apa. Wong itu hukumnya sunnah. Tapi dalam sebuah hadis itu pernah saya membaca bahwa disebutkan di situ bahwa orang ketika ruku dan sujud tidak membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi 3 kali dan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi 3 kali ketika sujud, sholatnya kurang sempurna. Khususnya ruku dan sujudnya kurang sempurna. Jadi wong kita nggak baca juga ruku, nggak baca juga sujud, alangkah baiknya kalau ruku dan sujud kita membaca tasbih tadi. Walaupun hukumnya sunnah, tapi tetaplah hendaknya kita membacanya. Kemudian sunnah sholat yang ke-11, wadengul yadaini alal fahidaini, mangabastil yusra wa qabadal yumna ilal musabbihati. Meletakkan tangan di atas kedua pahanya. Kemudian jari-jari tangan yang kiri itu dibiarkan sejajar, maksudnya itu ya dibiarkan apa adanya. Sementara yang kanan itu dikepalkan. Tangan yang kanan itu dikepalkan kecuali jari telunjuk. Jadi ketika kita tasyahud baik awal maupun akhir, itu ketika kita mulai duduk itu kedua tangan sudah seperti itu. Yang kiri itu tangannya ya seperti biasanya lah, terhampar, jari-jari lurus ke depan di atas paha. Kemudian yang kanan itu langsung mengepal tangannya, kecuali jari telunjuk. Hanya saja jari telunjuknya itu belum diangkat. Karena dalam beberapa kitab fikih dijelaskan bahwa mengangkat jarinya tadi yang tidak ikut mengepal tadi, jari telunjuk, itu ketika kita membaca asyhadu alla ilaha illallah. Lafaz illallah dalam syahadat itu baru mengangkat jari telunjuknya itu. Ini sesuai keterangan dalam kitab ini. Adapun dalam hadis ya disebutkan juga ya, dalam hadis tentang sholatnya Nabi, sifat-sifat sholatnya Nabi tersebut juga dalam kitab Sahih Muslim ini juz 1 halaman 235 ini. Ini diantara hadis yang menyebutkan. Karena ida jalasa fi sholati,
Wadonga kafahul yumna ngala fahidihil yumna. Adalah Rasulullah ini ketika duduk dalam sholat, duduk tasahud awal ataupun akhir, ini meletakkan tangannya yang kanan di atas paha yang kanan. Wa qabadu asabi'ahu kullaha. Kemudian mengepalkan seluruh jari-jari tangan kanannya. Wa asyara bi isbahi. Kemudian isyarah dengan jari tangan kanan tadi alati talil idham. Yang dimaksud itu adalah jari telunjuk, jari yang di samping ibu jari. Itu jari telunjuk. Wa wadonga kafahul yusra ala fahidihil yusra. Kemudian meletakkan tangan yang kiri di atas paha yang kiri. Itu sholatnya Nabi seperti itu. Jadi tangan kanan semuanya jari mengepal kecuali jari telunjuk. Kemudian jari-jari tangan yang kiri tidak mengepal sebagaimana adanya, lurus ke depan di atas paha. Tapi dalam hadis yang lain ada yang meletakkan kanan di atas lutut. Kemudian sunat sholat yang ke-12 itu al-ihtirasu fi jamil jalasati. Duduk ihtiras di semua duduk dalam sholat. Jadi ketika kita sholat itu kan duduk ada beberapa tempat. Duduk ketika di antara dua sujud, duduk ketika tasyahud awal. Itu semuanya duduknya iftiros. Maksudnya kaki kirinya itu diduduki. Diduduki, dihamparkan, diduduki tapi bukan disilangkan, bukan. Dihamparkan, jari-jarinya itu mengarah ke bawah ke arah kaki kanan, kemudian diduduki. Itu namanya iftiros. Itu sunnah. Kalau nggak seperti itu ya nggak apa-apa, ya nggak batal. Tapi itu sunnahnya seperti itu. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Umar disebutkan sunnatus sholati, termasuk dari sunnah sholat adalah antan sibarijlakal yumna watasniya rajlakal yusra. Termasuk sunai sholat adalah menegakkan kaki kanan ketika duduk maksudnya ini. Kemudian kaki kirinya itu dirobohkan atau dihamparkan, kemudian diduduki. Ini dalam Sunan Abu Dawud. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza jalasa fi sholati iftarosa rijlahul yusra. Adalah Nabi ketika sholat, ketika duduk dalam sholat, itu menghamparkan kaki kirinya, atau ya lafadznya memang begitu maknanya, dihamparkan atau dirobohkan kaki kirinya itu, sehingga kelihatan hitamnya atau punggungnya dari telapak kakinya. Maksudnya kan ketika kita dirobohkan kemudian diduduki, itu yang mengenai lantai itu kan punggung dari telapak kakinya. Kalau kita tegak bagian atas telapak kaki, itu kan jadinya di lantai, kita duduki. Kalau sering itu kan berarti bisa menghitam. Karena kedudukan di dalam kita sholat, yaitu ketika duduk di antara dua sujud, atau tahiyat awal, atau ketika istirahat setelah satu rakaat atau setelah 3 rakaat misalnya. Itu kan ada duduk sunnah. Nah duduknya seperti ini, iftiros. Dengan cara kaki kiri diduduki. Tapi bukan disilang. Kalau disilang itu kan kedua kaki diduduki. Tapi ini yang kiri saja, yang kanan tegak.
Ini namanya duduk iftiros. Kemudian yang ke-13, at-tawaruku fil jalsatil akhirati. Duduk tawaruk di dalam tahiyat atau tasyahud akhir. Jadi duduk itu ada tawaruk, ada iftiros. Kalau iftiros itu di semua duduk, tahiyat awal, duduk di antara dua sujud, atau duduk istirahat, itu iftiros. Kalau tawaruk ini duduk untuk tasyahud akhir. Tersebut dalam sebuah hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi ketika menjelaskan tentang sholat Nabi, sifat-sifat sholat Nabi itu diantaranya seperti ini. Wa idza jalasa fi raq'ataini, ketika Nabi sholat duduk di antara dua rakaat, setelah dapat dua rakaat. Ketika Nabi duduk setelah dua rakaat, ikut jalasa ngalari jilhil yusra. Nabi itu menduduki kaki kirinya. Wa nasabal yumna, kemudian menegakkan kaki yang kanan. Itu kalau dalam tahiyat awal. Wa idza jalasa fi raq'atil akhirati, dan ketika Nabi duduk untuk rakaat akhir, maksudnya tasyahud akhir, itu qaddama rijlahul yusra, itu memajukan kaki kiri dari posisi duduk tahiyat awal tadi. Dari duduk iftiros yang kaki kiri diduduki, kemudian dimajukan, diselobokkan ke bawah kaki kanan. Wa nasabal ukhra, kemudian kaki kanannya seperti ketika kita tasyahud awal, tetap tegak. Wa qa'ada ala maq'adatihi, kemudian Nabi duduk di tempat duduknya tanpa menduduki kaki kiri. Jadi kaki kiri yang semula di rakaat pertama atau di tasyahud awal, ketika kaki kiri waktu tasyahud awal itu diduduki, maka ketika tasyahud akhir, kaki kirinya dimajukan supaya kita bisa duduk di tempat kita tanpa terhalang oleh kaki kiri. Jadi kaki kiri dimasukkan, kemudian di bawah kaki kanan lah, hampir di bawah kaki kanan. Yang jelas kita tidak duduk di kaki kiri. Itu ketika kita sholat untuk duduk tasyahud akhir, itu namanya tawaruk. Jadi bedanya tawaruk dengan iftiros itu adalah kalau iftiros kaki kiri diduduki, kalau tawaruk kaki kiri itu tidak diduduki, dimajukan supaya kita bisa duduk di tempat kita tanpa menduduki kaki kiri. Posisi kaki kanan itu sama. Nah, ini sunnah juga ini. Jadi pada hakikatnya kalau kita duduk seperti apa ya gak apa-apa. Ini sunnahnya seperti ini. Yang penting duduk. Kalau dalam sholat itu wajibnya itu duduk. Kalau posisi seperti ini itu sunnah. Tapi sudah ibaratnya kepala kita mengerjakan sholat, mengerjakan duduk, ya apa salahnya kalau kita mengikuti sunnah Nabi. Toh pahalanya itu ada. Daripada hanya sekedar wajibnya duduk saja, kalau kita seperti ini kan ada pahala sunnah. Ini masih ada ketika kita duduk tawaruk, tasyahud akhir ini, sebelum salam ini juga ada sunnah. Sunnah membaca doa. Apa doa yang sunnah dibaca sebelum salam? Itu tersebut dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah. Dia berkata, karena Rasulullah SAW yad'u, adalah Rasulullah ketika sholat sebelum salam pada tasyahud akhir ini, membaca doa. Apa doanya? Allahumma inni
A'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Rawahul Bukhari. Jadi doa yang sunnah dibaca sebelum salam ini adalah Allahumma ini a'udzubika min azabil qabri dan seterusnya. Ini sunnah, enggak apa-apa, tapi kalau dibaca sunnah. Kemudian sunat sholat yang ke-14 yaitu membaca salam yang kedua atas 500 saniyah, membaca salam yang kedua. Jadi kalau kita sholat misalnya salam pertama Assalamualaikum, ya sudah selesai sholat. Warahmatullah juga boleh. Nah, itu langsung berhenti ya boleh, itu wajibnya situ salam pertama. Tapi kalau mau salam kedua ke kiri sambil menoleh ke kiri, itu ya boleh juga, sunnah melakukan. Tersebut dalam sebuah hadis An Amir bin Sa'id An Abihi qala. Dari Amir bin Sa'id dari bapaknya dia berkata, Kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sholat mesti itu berada di belakang Rasulullah. Saya melihat Rasulullah SAW yusallimu ngan yaminihi wa ngan yasharihi hatta ara bayada khiddihi. Rawahu Muslim. Saya melihat bahwa ketika Rasul salam dari arah kanan maupun arah kiri itu sampai melihat putihnya rambut jenggotnya Nabi. Jadi menoleh ke arah kanan, juga menoleh ke arah kiri. Artinya bahwa Rasul itu salamnya itu 2 kali. Yang pertama wajib ke kanan, noleh kanan. Yang kedua menoleh ke kiri itu sunnah. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan An Abdillah an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusallimu ngan yaminihi bangan yasarihi. Dari Abdullah dari Kanjeng Nabi bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi itu ketika salam itu pertama menoleh ke kanan, kemudian kedua kalinya menoleh ke kiri. Apa yang dibacanya? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini hadis dari riwayat Imam Tirmidzi. Jadi ketika kanan itu membaca Assalamualaikum warahmatullah, itu yang ke kanan, kemudian yang ke kiri ya seperti juga. Namun yang ke kiri itu hukumnya sunnah. Kemudian ini dalam kitab-kitab lain yang terakhir sunnah sholat itu niat untuk keluar dari sholat. Jadi setelah kita salam yang pertama itu kita ini niat bahwa kita sudah selesai sholat. Karena pada takbiratul ihram itu kan kita niat mau sholat. Artinya kita mau masuk ke dalam sholat yang akan mengerjakan dan membaca sesuatu yang memang telah ditentukan dalam sholat. Nah ketika kita sudah selesai, maka disunahkan juga niat untuk keluar dari sholat. Bahwa kita boleh berbicara apa, boleh bergerak apa, sudah tidak ada hubungannya dengan sholat tadi. Artinya mau berkata, berbicara, bergerak itu sudah tidak membatalkan sholat lagi. Itu sunnah. Jadi kalau kita hitung ini sunnahnya sholat, dari kitab ini ada 15. Ini kalau kita baca, kita pahami, terus kita amalkan, ini akan mendapatkan mendapatkan pahala yang luar biasa. Apalagi seperti kemarin kita bahas masalah iftitah, masalah lafadz amin, itu kan fadilahnya ya luar biasa. Jadi sudah kita ikhlas untuk mengerjakan sholat, ya jangan hanya yang wajib-wajib saja. Usahakan yang sunnah-sunnah pun dikerjakan, baik itu bacaan maupun itu perbuatan.
Nah, ini sunah-sunahnya sholat. Kalau yang kemarin itu, beberapa hari yang lalu itu rukun. Kan ada syarat sholat, ada rukunnya sholat. Kemudian ini sunah-sunahnya sholat. Sunahnya pun ini yang hayat, yang tertinggal baik disengaja maupun lupa, itu tidak membatalkan sholat. Nah, insya Allah nanti kita sambung dengan sunat abad. Sunah yang kalau tertinggal itu dianjurkan sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi dan apa penyebabnya? Insya Allah nanti akan kita bahas tentang abngatnya sholat. Sunat abad yang kalau tertinggal itu dianjurkan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab.